Selamat pagi, ya Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur ya, pagi ini bisa kembali ke persekutuan usia indah. Bu Roma tidak ikut ya? Lagi ada pesta keluarga, Pak. Ibu Roma banyak pesta. Oke, Rosma pesta. Siapa lagi yang tidak ikut? Bu Mulan. Bu Mulan masih di Malaka ya? Oh, sudah sampai ke Johor. Bu Mulan ke Malaka untuk operasi, untuk periksa mata. Ya. Operasi ya, baiklah. Nah, kita orang Kristen, kita itu kita telah mengenal Juru Selamat. Ya. Jadi ada berita yang baik yang bisa kita bagikan kepada keluarga, tetangga, dan juga teman-teman dan kenalan kita. Ada Juru Selamat untuk jiwa kita yang memberikan kita hidup yang kekal. Nah, kita orang Kristen mempunyai berkat ini. Karena firman Tuhan mengajarkan supaya kita mau bagikan berita yang baik ini kepada orang-orang yang lain. Nah, bacaan firman Tuhan kita hari ini di kitab Injil Yohanes. Dari situ diterangkan tentang Juru Selamat ini telah datang ke dunia. Dan kita juga melihat ya, orang Kristen yang pertama-tama dulu, nah mereka pergi dan kasih tahu ya keluarga mereka sendiri bahwa Juru Selamat ini telah datang. Jadi kita mau melihat kisah ini dengan lebih teliti supaya kita bisa belajar ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ya, nah. Jadi keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Nah, jadi pada awal abad pertama dulu, yang mula-mula Tuhan Allah kirim, itu ada seorang yang bernama Yohanes. Dan mereka datang mendengarkan dia, lalu bertobat, yang mereka itu dibaptis. Ya, di Sungai Yordan, dan mereka itu disucikan. Makanya nama orang ini adalah Yohanes Pembaptis. Nah, ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Jadi kita bisa bayangkan ya, waktu itu ada seorang bernama Yohanes Pembaptis. Dia jadi sangat terkenal. Banyak orang tuh mengikuti dia. Mereka yang bertobat, dia bawa mereka ke Sungai Yordan, dan dia baptis mereka. Tapi ada satu hari, Yohanes Pembaptis ini melihat ada satu orang lain lagi, yang namanya adalah Yesus. Waktu Yesus ini lewat, tiba-tiba Yohanes Pembaptis ini bilang, "Lihat," dia biasa mereka, lihat orang ini. Lihat Yesus ini. Dan dia bilang, "Lihatlah anak domba Allah." Apa yang dia bilang? Anak domba Allah. Kita mungkin berpikir ya, ini kan satu manusia. Waktu itu tua Yesus ya, kira-kira 30 tahun. Anak muda kan? Kenapa dia bilang ini anak domba? Karena kita kan orang Indonesia. Kita mungkin tidak paham. Apa maksudnya bilang seperti ini? Tapi orang-orang Yahudi ini, mereka mengerti. Karena apa? Karena di dalam kitab suci yang mereka baca, mereka kalau mau datang kepada Tuhan untuk beribadah, mereka selalu harus membawa seekor binatang. Ya, mau bawa seekor lembu, mau bawa seekor kambing,
mau bawa seekor domba, atau bagi yang kurang mampu, bisa juga bawa sepasang burung kecil. Kenapa? Karena datang kepada Tuhan, binatang itu harus disembelih. Darahnya harus dikucurkan untuk melambangkan penyucian. Dan Tuhan telah mengajar mereka, semua korban-korban binatang ini hanyalah untuk mengajarkan mereka bahwa nantinya akan datang seorang yang akan jadi korban untuk menghapuskan dosa seluruh umat manusia, untuk menyucikan seluruh kesalahan manusia. Jadi waktu Yohanes bilang, inilah anak domba Allah, maksud Yohanes adalah inilah orang yang akan datang, yang dia akan seperti anak domba, dia akan dikorbankan, dia akan mati untuk menyucikan dosa manusia. Jadi semua orang pasti terkejut ya, karena sudah lama sekali mereka membaca kitab suci dan menunggu kapan juru selamat itu datang. Dan tiba-tiba Yohanes bilang, "Hei, kalian semua lihat, inilah anak domba Allah. Inilah yang datang untuk menyucikan semua manusia dari dosa dan kesalahan mereka. Dia datang untuk jadi juru selamat kita." Banyak yang mendengar kan? Tapi ternyata hanya 2 orang yang sangat-sangat tertarik. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu pergi mengikut Yesus. Jadi 2 orang ini, waktu dia dengar apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, wah mereka kaget dan sangat tertarik. Lalu mereka pergi ikut Tuhan Yesus. Sampai sini bisa bayangkan tidak apa yang terjadi? Bisa kan? Lalu Yesus jalan. Dan dia lihat ada 2 orang mengikuti dia dari belakang. Dan dia balik. Dia tanya sama mereka, apa yang kamu cari? Kalau saya ikut kamu dari belakang, kamu pasti kaget kan? Pasti tanya, kamu apa? Betul tak? Ya? Tak mungkin kita jalan, ada 2 orang ikut. Loh kita, ada orang ikut. Kenapa ya? Loh kita jalan, ikut lagi. Kita tak mungkin diam-diam. Kita pasti tanya, kamu ada apa? Kamu perlu apa? Kan begitu. Jadi Tuhan Yesus dia lihat mereka dan tanya, apa yang kamu cari? Lalu 2 orang ini mau bagaimana jawabnya? Kalau mereka bilang, Rabi, dia panggil Yesus Rabi. Ini bahasanya orang Yahudi. Rabi, guru. Lause, ya, guru. Kamu tinggal di mana? Kalau kalian ditanya orang mau kaget tak? Kamu jalan, ada orang ikut, dan kamu tanya, kamu apa? Dia bilang, kamu tinggal di mana? Takut kan? Kok tanya aku tinggal di mana? Nah, kita mungkin merasa kaget, ya. Tapi bagi orang Yahudi ini, nah kalau dia ini seorang rabi itu biasanya punya murid. Ya, murid itu selalu bersama-sama dengan gurunya. Jadi kedua orang ini, waktu dia bilang, Rabi, guru, kamu tinggal di mana? Artinya, kami mau ikut kamu. Nah itu maksudnya, jadi tak usah kaget gitu loh. Kalau kita tak ngerti budaya mereka, kita kaget. Ya, betul tak? Kayak Aboy ya, orang tanya kamu tinggal di mana? Kaget tak? Orang asing gitu loh. Tapi Tuhan Yesus tidak kaget kan? Yesus bilang, marilah, kamu akan melihatnya. Ayo ikut saya. Dan kamu akan tahu saya tinggal di mana. Dan kita bisa berbicara tentang firman Tuhan. Lalu mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu
Mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Hari itu mereka tak pulang. Dua murid ini ya, mereka tak pulang. Mereka tinggal bersama Tuhan Yesus di rumahnya. Karena mereka di situ mau belajar bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bilang waktu itu kira-kira pukul 4 ya, artinya pukul 4 sore lah. Kita tidak tahu berapa lama mereka di situ, mungkin sampai pagi hari mereka tidur di rumah sama. Paginya kedua orang ini pulang ke rumahnya. Nah, lalu kita pikir nih, kedua orang yang pulang ini, mereka sudah berbicara dengan Tuhan Yesus, tinggal bersama dia satu malam. Mereka sudah dengar sekali, sudah jelas sekali, bahwa Yesus ini adalah anak domba Allah. Dia yang datang mau berkorban untuk kita. Ya, istilah lainnya kita bilang dia ini adalah juru selamat dunia. Jadi kedua orang ini sudah tahu Yesus ini adalah juru selamat dunia. Pertanyaannya adalah, apakah kedua orang ini pulang ke rumah lalu lupakan masalah ini, tidak peduli lagi, tidak tertarik lagi? Atau apakah mereka hatinya lalu sangat bersemangat, mereka mau pergi cerita sama orang lain, kami sudah ketemu juru selamat itu? Yang mana yang terjadi? Nah, di sini kita lihat ya, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Nah, sekarang dikasih tahu sama kita, dua orang ini siapa nama mereka? Salah satunya adalah Andreas. Kalian punya tidak kenalan yang bernama Andreas? Ada? Andreas bukan begitu populer ya nama ini ya di kalangan Kristen. Kalau Yohanes semua orang suka. Tapi salah satu ini namanya Andreas. Nah, Andreas itu saya pikir ya, satu malam itu pasti berpikir, kalau kami sudah menemukan juru selamat ini, saya harus secepatnya kasih tahu juga sama saudara saya. Ya. Dia pasti punya saudara kan di rumah. Tapi dia bilang, aku harus cepat kasih tahu saudara saya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Jadi dia pergi cari dia punya saudara. Namanya si Petrus. Simon namanya. Dan Andreas dia bilang sama Simon, kita dengar ya, apa dia bilang? Dia bilang, Simon, kami telah menemukan Mesias. Nah, Mesias ini juga bahasa Ibrani. Mesias artinya orang yang diurapi. Maksudnya adalah dia juru selamat. Jadi dengan kata lain, Andreas bilang sama Simon, saudaranya itu, kami telah temukan juru selamat itu. Sangat senang dia. Dia cerita. Jadi Andreas dia tidak berpikir ya, apa yang mau saya ngomong sama Simon saudara saya? Dia tidak perlu berpikir panjang lebar. Karena tidak ada yang sulit. Dia hanya perlu kasih tahu apa yang dia tahu. Dan yang dia tahu adalah Yesus itu juru selamat. Dan dia sudah bertemu Tuhan Yesus. Jadi dia bilang sama Simon, kami telah temukan juru selamat itu. Dan dia tidak hanya bicara. Dia bawa Simon ini pergi bertemu dengan Yesus. Karena dia sudah tahu di mana Tuhan Yesus tinggal. Dia bawa saudaranya ini pergi ke rumahnya Tuhan Yesus. Dan di situ Tuhan Yesus juga senang ya melihat ada orang datang cari dia. Melihat Andreas bawa seorang datang cari dia. Dia juga sangat senang. Dan dia bilang, engkau Simon, ya, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas. Kefas ini bahasanya orang Aram. Artinya batu. Artinya Petrus. Petrus itu bahasanya
Yunani. Artinya sama juga. Jadi Kefas, Petrus, artinya adalah batu yang besar, batu karang. Yesus bilang, Simon, saya kasih kamu nama baru. Kamu adalah batu karang. Nah, dari sejak itulah Petrus ini menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, jadi apa yang kita lihat dalam kisah ini? Bermula dari seorang yang bernama apa? Masih ingat ya Ibu Sri? Yohanes Pembaptis, ya kan? Yohanes yang di Sungai Yordan setelah membaptis orang, menyucikan orang yang bertobat. Waktu dia lihat Yesus lewat, dia bilang, inilah anak domba Allah. Lalu Andreas ini dan satu orang lagi pergi ikut Tuhan Yesus. Tinggal bersama dia satu malam, bicara. Lalu mereka ngerti sekali bahwa Yesus ini benar-benar adalah Mesias atau Juru Selamat dunia ini. Andreas pulang ke rumah, dia pergi cari saudara dia, namanya Simon. Dia bilang, Simon, kami sudah temukan Juru Selamat itu. Dia bilang, Simon ikut saya, kita pergi lihat Tuhan Yesus. Nah, pergilah mereka ke sana. Dan Yesus bilang, Simon, saya beri kamu nama baru, yaitu Petrus atau Kefas. Karena kamu akan jadi batu karang. Dua hal yang mau kita lihat di sini. Pertama, Tuhan Yesus ini adalah Juru Selamat dunia. Untuk semua orang yang di dunia ini. Dia satu-satunya yang bisa mengampuni dosa kita, membawa kita ke surga, memberikan kita apa? Hidup yang kekal selama-lamanya. Dan kita orang Kristen sudah percaya bahwa Yesus ini adalah Juru Selamat saya. Dan kita sendiri sudah bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya. Tolong selamatkan saya. Jadi Juru Selamat saya. Nah, hal yang kedua yang Bapak Ibu harus lakukan adalah apa? Meniru Andreas. Pergi cari saudara kita. Kita ini sudah di usia indah ya, mungkin kita masih ada saudara yang masih hidup, mungkin udah agak tua juga kan. Kamu cepat-cepat kasih tahu mereka. Ya sebelum mereka meninggal, mereka harus mengenal Tuhan Yesus. Supaya mereka bisa diampuni dan dia bisa pergi ke surga. Kalau mereka nanti meninggal tidak diampuni, mereka pergi ke tempat hukuman kekal selama-lamanya. Itu sangat menyengsarakan. Jadi mereka saudara kita, kita harus tolong mereka. Ya, telepon, pergi berkunjung ke rumah mereka dan bilang, kamu datang ikut Tuhan Yesus. Yesus bisa mengampuni dosa kita. Yesus bisa bawa kita ke surga. Kamu harus pergi kasih tahu sama dia. Bawa dia ke gereja beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, di rumah kita punya anak-anak, punya cucu. Lebih mudah kan? Terutama cucu-cucu kita. Banyak waktu kita sama mereka. Ya. Cari waktu cerita kepada anak-anak ini, kepada cucu kita, bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Bawa mereka ke gereja. Nah, itulah caranya kita mengikuti teladan daripada Andreas yang membawa orang kepada Tuhan Yesus. Karena kita telah mempunyai Juru Selamat. Begitu baik, kita tidak mau diam saja, tapi mau pergi dan bicara kepada orang-orang yang lain. Tetangga kita juga bagus ya. Sore-sore kita keluar kan, ngomong-ngomong, Kak Ajak bilang, kami mengenal Juru Selamat. Kamu datanglah percaya sama Tuhan Yesus supaya diselamatkan. Mana tahu Tuhan menolong mereka. Dan mereka tuh mau percaya. Dan bersama-sama juga bisa diselamatkan. Jadi mau tidak Bapak Ibu? Ya, ikuti contoh Andreas. Pergi bicara kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa.
Bapa surgawi, kami bersyukur, kami orang yang berdosa, tapi telah mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia ini. Tuhan, berilah kami semangat, agar kami mau pergi bercerita, untuk mengajak orang lain datang percaya kepada Tuhan Yesus, terutama anggota keluarga kami sendiri. Berkatilah semua Bapak Ibu yang hadir di dalam persekutuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.